TV Al-Waha. Hot Inspiration. Saya ingin bertanya terkait mengenai masalah salah satu video Gus Yahya mengatakan bahwasanya warga NU atau warga Nahdliyin tidak ingkar terhadap nasab balawi. Nah, seakan-akan itu mengarahkan kepada orang-orang Nahdliyin itu untuk percaya terhadap pernyataan Gus Yahya tersebut. Nah, menurut Gus sendiri itu bagaimana pernyataan sikap beliau? Penjelasan Gus. Jadi saya juga pernah melihat video ini. Beliau mengatakan bahwasanya NU tidak mungkin ingkar terhadap nasabnya Ba'ali. Jadi seolah-olah ini warga NU dipaksa untuk percaya gitu. Sekarang kalau seumpama kita jangan mengatasnamakan NU lah. Wong saya juga orang NU. Saya yang kritis terhadap nasab Ba'ali itu orang NU. Ya. Kiimat juga orang NU. Orang NU juga. Jangan hanya panjenengan hanya mengklaim seolah-olah NU itu harus seperti ini, bahwasanya orang-orang yang tidak sepaham dengan Anda dianggapnya bukan NU. Justru kami ini melakukan kritis terhadap nasab Ba'ali itu karena untuk menyelamatkan NU, karena untuk melindungi Nahdlatul Ulama. Jadi janganlah bicara NU seperti ini, NU seperti itu menurut panjenengan Gus Yahya, bahwa Gus Yahya dan beberapa kawan-kawan itu katanya memang ya tidak bisa ingkar terhadap nasab Ba'ali. Ya bagi saya nggak jadi masalah, itu haknya panjenengan mau ingkar atau tidak. Ya, jadi permasalahannya itu seolah-olah kalau seumpama adanya kajian nasab Ba'ali itu seolah-olah kita memaksa untuk orang untuk percaya atau tidak. Urusan percaya atau tidak itu urusan panjenengan, itu haknya Gus Yahya. Jadi kita ini sekarang adalah bagaimana posisi kita secara pribadi masing-masing, ini tanggung jawab pribadi masing-masing. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ayat-ayat yang jelas tentang Ba'ali, tentang nasabnya Ba'ali, tentang perilakunya Ba'ali, tentang sejarahnya Ba'ali, tentang sikap tingkah laku dan doktrinasi daripada Ba'ali. Itu Allah sudah menunjukkan ayat-ayat yang sangat jelas. Jadi al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ya, maka dari itu di sini wa bainahuma umurun mustabihat atau musyabbahat itu bagi orang awam. Kenapa orang awam? Kalian baca di kitab syarah daripada kitab Bukhari bahwasanya itu khusus bagi orang awam mustabihat. Tapi kalau bagi mujtahidin tidak. Yang halal halal, yang haram haram. Maka dari itu Kanjeng Nabi mengatakan tidak banyak orang tahu yang membahas tentang masalah mustabihat kecuali para mujtahidun. Artinya apa? Lah ketika seumpama kemudian para ulama NU yang tidak mau mempelajari nasab Ba'ali, tidak mau membaca bukunya di Iman, tidak mau membaca kajian-kajian nasab sekarang, ya berarti memposisikan dirinya sebagai orang awam dalam masalah nasab Ba'ali. Ya mustabihat nanti akhirnya terjerumus, kata Rasulullah SAW. Ini sama dengan orang yang memasuki area yang berbahaya, tapi dia selalu yusiku ayyaqafi. Jangan-jangan nanti tersesat pada kesesatan. Maka dari itu, ini bukan masalah Anda itu mau percaya atau tidak. Itu hak sampai ya, bukan hak saya. Jadi bagi saya itu hanya menyampaikan. Bagi saya itu hanya menyampaikan. Ya itu adalah kajian-kajian ilmiah seperti itu. Anda percaya, silakan. Anda percaya, apa? Anda mau ingkar, nggak apa-apa. Itu hanya bagaimana sikap pribadi kita masing-masing di dalam menghadapi ayat Allah. Anda tidak mau ingkar terhadap nasab Ba'ali, berarti Anda siap ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Mau tidak mau. Wadih. Ayat-ayat Allah tentang masalah Ba'ali itu wadih kasyamsil zahirah. Tidak bisa disangkal. Kalau Anda mengatakan genetika, ini salah. Genetika itu hikmah loh. Walaupun genetika itu yang menemukan itu, DNA itu yang menemukan itu adalah bukan non-Islam. Banyak loh hikmah-hikmah yang ditemukan oleh orang non-Islam. Sidik jari, termasuk juga virus anti polio, virus anti campak. Itu yang menemukan itu bukan non-Islam. Walaupun kajian-kajian dan semangatnya setelah Renaissance itu berawal daripada Islam, merujukannya semua adalah daripada Islam. Kenapa sekarang orang Islam mengingkari keilmuan? Kenapa? Panjenengan sebagai orang yang betul-betul membawa Nahdlatul Ulama, al-alim ilmu. Kenapa Anda mengingkari keilmuan? Itu yang saya pertanyakan. Jadi kalau cuma mengingkar silakan, tapi saya kan berhak bertanya. Katanya Anda Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu basisnya keilmuan. Mana Anda bicara?
Inilah tergerusnya nilai-nilai dan kualitas keilmuan daripada orang-orang NU zaman sekarang, terjebak pada satu fanatisme yang akhirnya menghilangkan kita nalar ilmiahnya hancur. Ada baiknya kalau panjenengan pada Gus Yahya coba bacalah kitab-kitabnya. Mbak Alwi, kitab-kitab kajian kita itu dibacalah. Termasuk ada Al-Hayatul Ilmiyah bi Hadramaut. Termasuk juga ini karangannya Dr. Abdullah bin Soleh itu yang apa Asy-Syakhsiyatul Wahmiyah, itu di dalam muqaddimahnya sangat bagus sekali. Di mana fanatisme yang dimunculkan oleh Mbak Alwi ternyata memunculkan satu penghancuran terhadap peradaban keilmuan. Ini jangan sampai terjadi di Nahdlatul Ulama. Fanatisme ini menghancurkan peradaban keilmuan. Nanti hancur. Jadi Anda percaya, nggak percaya itu hak Anda. Tapi tolong jangan mengatasnamakan NU. Karena saya orang NU. Kemudian Ki Imad juga orang NU. Semua warga NU yang namanya PWI Lasabila semua orang NU. Cuma orang NU yang kritis terhadap nasab. Orang NU yang tidak menolak keilmuan. Tidak menolak hal-hal yang bersifat ilmiah. Ini kajian saintifik namanya DNA. Mana mungkin Anda itu mengingkari seperti itu? Sama dengan kajian tes darat, ada darah A, ada O, ada AB. Tidak mungkin diingkari. Maka dari itu, mengingkar apa tidak mau ingkar terhadap nasab Ba'ali, berarti Anda siap untuk ingkar terhadap ayat Allah. Wa yurikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Ketika Allah itu memberikan ayatnya, sudah berpikir dulu, baru bicara. Berpikir dulu, nanti akan ketemu kebenaran. Nah sekarang berpikir tidak mau. Kata Allah tuh dia punya mata tapi matanya nggak bisa memandang. Dia punya kupingnya nggak bisa mendengarkan. Dia tiba punya hati dan punya otak tapi otak dan hatinya tidak bisa berpikir. Lalu untuk apa hidup? Maka dari itu di sini ketika ayat Allah itu dimunculkan, bagaimana ini? Agar kalian zaman dulu kan belum ada. Sekarang zamannya Mbak Hashim, zamannya Mbak saya. Ya, Mbak Ampas. Zamannya Mbak saya Mbak Mustadi. Mbak Mustadi Ampas orang. Mbak Ampas orang. Mbak Hashim apalagi. Tapi kan zaman dulu belum ada kajian-kajian asal. Ya kan? Belum ada. Mbak Abbas di antara kitab-kitabnya ada pada saya. Diturunkan sama Mbak Mustadi, sekarang ada. Dan tidak ada kitab asal. Karena zaman dahulu belum bisa mengakses. Dan ini realistik. Belum ada yang mengakses. Jadi mereka belum mengadakan kajian. Mereka hanya musyawarah bahsul masail sederhana di tengah-tengah berkecamuknya perang kemerdekaan. Dan akhirnya memunculkan hati-hati ketika Ba'ali itu meminta julukan Sayyid dari Belanda. Kemudian orang-orang NU, ulama NU mengatakan hati-hati, julukan Sayyid dan Syarif hanya diperuntukkan untuk keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Artinya ketika Ba'ali itu pengen dijuluki Sayyid, ya mintanya jangan Belanda, nasabnya benar apa tidak. Cukup semangatnya itu yang kita ambil dan kita teruskan zaman sekarang. Itu berbau ilmiah. Anda jangan bilang mengatakan itu NU seperti itu. NU nggak seperti itu kan Anda saja seperti NU. Kalau seumpama kayak model panjenengan semua tidak mau mengkaji, ya orang tidak mau mengkaji, tidak mau belajar tentang masalah yang berkaitan dengan nasab. Lalu Anda mengatakan ini nggak mau, hal yang bersifat ilmiah Anda tidak mau pakai, tidak mau mendengarkan. Lalu bagaimana kita mau bicara apa? Itu hak Anda dan itu pilihan Anda ketika Allah itu menunjukkan ayat-ayat tentang masalah Ba'ali dengan jelas. Bagi kita sudah cukup ya Allah. Sudah cukup, tidak usah tunjukin ayat-ayatnya. Sudah cukup ayat nasabnya, ilmunya, doktrin ajarannya, perilakunya, DNA. Sudah cukup ya Allah. Bagi saya sudah cukup. Bahwa mereka tuh memang bukan nggak nyambung aja. Itu sudah cukup. Jangan sampai lalu kita ikhtirah. Ikhtirah itu meminta terus ayat kepada Allah. Ya Allah, sampai itu nanti sama dengan orang musyrik, sama dengan orang Yahudi zaman dahulu. Ya Allah, lau ta'tina, ya Muhammad, lau ta'tina al-malak. Bisa nggak panjenengan itu mendatangkan malaikat untuk mengatakan bahwa sampai utusan Allah? Dia marah Allah. Ada lagi mengatakan arinallaha jahratan orang Yahudi. Coba kalau seumpama ada Allah, Allahnya suruh nama Allah. Jadi sambar petir. Kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi ayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat sudah. Langit bumi itu ayat Allah bagi orang mau berpikir. Tapi kalau seumpama Allah, wala in ataita bi kulli ayatin ma tabi'al qiblat. Ketika Allah, walaupun Allah itu menunjukkan ayatnya kepada orang itu, tapi yang bersangkutan tidak mau berpikir, kekeh terhadap sesuatu yang dia pegang, ya sudah. Gimana lagi? Nggak akan ikut kepada kamu Muhammad. Ya kan?
Jadi masalah itu, jadi yang nggak usah lagi kita juga semua orang. Kita ini lagi memunculkan semangat ilmiah nih, Mas. Warga NU harus ilmiah, jangan terjebak sama fanatisme buta. Ini akan membuat warga NU bodoh. Ini akan membuat warga NU tidak ilmiah. Ini akan membuat warga NU terjebak ke fanatisme yang akan menggagalkan peradaban keilmuan dan peradaban keilmuan. Dan ini sangat membahayakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagi saya seperti itu ya. Oke, terima kasih Gus atas jawabannya, sangat memuaskan bagi Ya. saya. Intinya kita sebagai warga NU agar lebih kritis lagi dalam Lebih kritis lagi yang kritis. Jadi artinya, jadi makanya saya pernah ngobrol dengan Mbak Yai Ma'ruf Amin bahwa orang kita sekarang harus ada perubahan, harus ada transformasi. Istilahnya Kiai Rahmat harus ada revolusi. Bahwasanya ketika membaca kitab jangan taklidi, hanya mencontoh apa yang dibaca dianggap sebuah kebenaran mutlak, tidak. Tapi harus istiqra'i. Istiqra'i itu adalah penelitian, belum tentu benar. Teliti dulu. Supaya kita tidak terjebak pada kesalahan tekstual. Nah, inilah warga NU sangat ilmiah ini yang dibangun oleh Mbak Wahab Hasbullah, yang disebutnya ada lagi Nahdlatul Fikr, ya, ada lagi ya. Sehingga pada waktu zaman dulu itu Mbak Wahab sebetulnya kan ketika dimunculkan isu NU untuk menggabungkan Ahlus Sunnah, kan Mbak Wahab kan pertimbangannya ada MIAI ya. Ini orang Islam bagaimana? Tetapi karena ayat Allah itu sudah menunjukkan keharusan membentuk NU, maka Mbak Rashid langsung tegas, Mbak Khalid tegas, Mbak Wahab tegas, berdirikan Nahdlatul Ulama. Itu karena konteks ilmiah, bukan karena klaim, bukan karena fanatisme buta menghadapi Wahabis. Ya, siap. Terima kasih. Ya, baik. Jawabannya sangat memuaskan bagi saya. Amin. Kami dulu. Ya. Dulu. Assalamualaikum.